Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan selalu menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini saya akan memberikan cerita misteri dengan judul Teror Pocong, kiriman dari Mahjan 88. Kisah ini sangat terkenal di desa saya waktu saya masih anak ingusan dan masih belum sekolah. Dan kisah ini berdasarkan wawancara khusus dengan tetangga saya yang bernama Lek Rom yang mengalami sendiri kejadian waktu itu. Kisahnya begini. Sore itu setelah azan asar terdengar pengumuman dari pengeras suara di masjid dekat rumah mengabarkan bahwa ada yang meninggal, yaitu namanya Bapak Warjito. Dan tak lama berselang, kentongan di desaku dipukul dengan irama khas pengumuman jika ada orang meninggal. Lekti, tetangga barat rumah, langsung keluar rumah. Begitu pula dengan aku segera keluar rumah. Lekti, Pak Warjito meninggal, takziah kapan? Sebentar, ini aku masih masak. Nanti agak sorean aja sekalian mandi ya, jawab Leti. Oh, kayaknya langsung dikuburkan kok, gak diinapkan, kataku sambil bergegas masuk rumah. Aku melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda dengan terburu-buru. Setelah selesai langsung mandi dan berpamitan kepada suami. Pak, aku takziah ke rumah Pak Warjito bareng Lekti ya. Sampean takziah di rumah apa langsung ke kuburan? Aku ikut ke kuburan saja. Bantu nyiapin makam biar cepat selesai, jawab suamiku. Ya sudah, ayo berangkat. Nanti kuncinya aku yang bawa, kataku sambil menutup pintu samping rumah dan jendela. Ketika sampai di rumah almarhum, sudah banyak orang melayat, bahkan keranda bambu hampir jadi. Maklum, di desa zaman dulu, keranda masih memakai bambu. Bahkan sampai sekarang pun ada yang masih begitu. Begitu melewati ruang tamu, terlihat jenazah almarhum sudah dimandikan dan mulai dikafani. Dan Lekti langsung berbisik, bener kan? Langsung dikuburkan? Itu mayatnya sudah dikafani. Biar cepet dan gak kemalaman kayaknya. Iya Lek, jawabku singkat. Di pintu ruang tengah, kami disambut oleh keluarga almarhum. Setelah bersalaman dan dipersilahkan masuk, di dalam sudah banyak ibu-ibu yang membaca tahlil. Didengar dari bacaannya sepertinya sudah sampai tengah bacaan. Syukurlah tahlilnya sampai di tengah-tengah. Bakalan pulang cepet nih, hihihi, batinku seneng. Pulang takziah gak terasa sudah jam 5 sore. Ketika hari mulai gelap, kira-kira jam setengah 6 sore, iring-iringan jenazah dan pengantar lewat di jalan depan rumah menuju ke perkuburan di ujung barat desa. Saat azan maghrib berkumandang, suamiku belum juga pulang. Berarti prosesi penguburan belum selesai. Lama setelah azan maghrib dan bahkan jamaah masjid sudah pulang ke rumah, terlihat suamiku berjalan masuk ke halaman, langsung ke sumur di belakang, mencuci kaki, tangan, dan membasuh muka. Kok lama ya nguburnya?
tanyaku ke suami. Iya, wong maghrib baru diazani kok, jawab suami dari arah dapur. Serem gak Pak, ngubur orang maghrib-maghrib begitu? Tanyaku penasaran. Banget, tapi untungnya banyak temennya, hahaha, jawabnya sambil tertawa. Aku hanya bisa bergidik ngeri, membayangkan aja seram, apalagi ikut mengubur, hihihi. Beberapa hari setelah kematian almarhum, entah kenapa suasana di desaku menjadi sedikit seram. Dan tidak tahu kenapa, setelah maghrib, jarang sekali orang lewat. Bahkan bapak-bapak ataupun anak muda kampung yang biasanya berkumpul sampai larut malam, bahkan menjelang subuh seolah-olah memilih untuk tidak keluar rumah. Semua orang juga menutup pintu dan jendela rapat-rapat ketika hari sudah petang. Rasa penasaranku ini akhirnya terjawab ketika pagi-pagi belanja ke tukang sayur keliling dan mendengarkan para ibu ngobrol sambil berbisik-bisik. Mbak Yu, sudah tahu ceritanya Pak Margono sore-sore itu enggak? Bu Ani bertanya entah pada siapa. Wes Yu, Masya Allah, serem ya. Kalau aku ya wes mabut, Bu Budi menjawab sambil ketakutan. Karena penasaran, iseng-iseng aku bertanya, melihat apa kok semaput Bu Budi? Loh, kamu nggak tahu ya? Margono weruh Pak Warjito jadi pocong loh, sambil berbisik dan ekspresi ketakutan. Mosok toh? Kaget dan tidak percaya, aku sedikit berteriak. Bu Budi bercerita kepada Pak Margono, ditemui pocong waktu pulang dari sawah sore-sore menjelang maghrib. Gak percaya? Tanya Pak Margono sendiri, kata Bu Ani sambil menepuk pundakku. Kabar-kabar tak sedap tentang Pak Warjito jadi pocong pun santer terdengar dan sudah menjadi hot news di kampung kecil ini. Dan juga semakin hari para korban pun bertambah. Satu persatu korban penampakan almarhum mulai bercerita. Dari pas malam-malam rumahnya diketuk pocong, ada yang dicegat di pertigaan, dan ada yang didatangi ketika meronda di pos ronda. Ada pula yang ditemui waktu ke kamar mandi malam-malam. Dari cerita para korban, ada yang ngetok pintu rumah di waktu ditanya siapa, ternyata suara Pak Warjito yang pelan sedikit serak berkata bahwa dia ingin tali pocongnya dilepas. Teror itu terus berlanjut dan kabar ini sampai ke telinga keluarganya. Mereka meminta maaf atas kejadian tersebut. Bila memang benar itu pocong salah satu keluarga mereka yang baru saja meninggal, warga dan korban pun paham dan tidak menyalahkan siapapun, bahkan para pengubur jenazah. Dan sialnya, aku ikut menjadi korban teror tersebut. Malam itu, aku sendirian di rumah. Suami sedang ada keperluan di desa sebelah. Waktu itu aku sedang menonton TV di ruang tamu. Aku duduk di kursi tepat di samping pintu. Tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk. Aku kira suami sudah pulang. Langsung buka aja, gak aku kunci kok, aku berkata agak keras. Tapi tidak ada suara sautan dari luar. Agak lama, suara ketukan terdengar lagi. Aku katakan lagi bahwa pintu gak dikunci. Dalam hati, aku merasa agak aneh karena aku tidak mendengar suara langkah kaki dan karena ketukan jeda, bukan tok 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 tok, tapi tok tok tok. Begitu ketiga kalinya aku menjawab bahwa pintu tidak dikunci. Ada jawaban dari balik pintu, dan meskipun kenal dengan suara tersebut, itu bukan suara suamiku, juga bukan suara yang kuharapkan akan kudengar saat itu. Buka no, tulung Julono.
kata suara tersebut dengan pelan tak serah. Aku langsung diam dan kaku. Bukana, tulung ujulono, kata suara itu sambil mengetuk pintu dan tetap disertai jeda pada setiap ketukan. Benar, itu suara Pak Warjito. Seketika TV langsung aku mute. Sambil berdebar aku diam mendengarkan. Suara itu tetap terdengar. Ketika sudah tidak terdengar lagi, aku memberanikan diri mengintip lewat jendela. Gorden aku buka sedikit dan benar saja. Seseorang memakai kain putih kotor. Sepertinya berlepotan tanah membungkus tubuhnya. Dan kain ini terikat mulai dari kaki, badan, dan di ujung kepalanya. Terlihat dia membentur-benturkan kepalanya ke pintu rumah. Di sekeliling sosok itu, tanah berserakan. Seketika aku mematung ketakutan, tapi tidak bisa berteriak. Apalagi berlari, dan wajahku tidak bisa berpaling dari sosok mengerikan tersebut. Entah karena bosan, atau sudah menyerah, tiba-tiba sosok itu berhenti membenturkan kepalanya ke pintu dan hanya berdiri diam. Tiba-tiba sosok itu bergerak seperti hendak berbalik. Ketika dia melakukannya itu, entah dapat kekuatan dari mana, aku secepat kilat menutup tirai jendela dan berlari ke kursi yang jauh dari pintu dan meringkuk di sana sambil tetap memandang ke arah pintu. Malam yang mengerikan. Aku berani beranjak dari kursi saat suami mengetuk pintu dan memanggil namaku. Bu, bukain pintunya. Terdengar suara suami dari luar rumah sambil mengetuk pintu. Buka sendiri, nggak aku kunci kok. Aku menjawab dengan masih ketakutan. Ketika suami masuk dan mengunci pintu, aku tarik tangannya dan setelah mematikan TV, aku ajak dia masuk ke kamar. Pak, sini aku ceritain sesuatu. Aku tadi habis didatangi pocong Pak Warjito. Pak, aku takut, kataku ketakutan. Kamu gak bisa kan? Tanyanya dengan wajah khawatir. Enggak, tapi aku ya takut banget Pak. Dengan masih gemetar, aku ceritakan semuanya kepada suami. Pantesan kok ada tanah di depan pintu. Aku kira kamu nyapu gak bersih tadi. Ya sudah, kamu tidur saja. Aku akan begadang saja malam ini, katanya sambil menenangkanku. Semakin banyak korban yang menceritakan kejadian seramnya, dan semakin tidak enak keluarga almarhum tentang desas-desus tersebut. Pak RT dan beberapa petugas kepolisian sepakat membongkar makam Pak Warjito, disaksikan oleh beberapa perwakilan warga. Aroma tidak sedap serta ucapan istighfar dan ketakutan terdengar ketika kayu penutup jenazah dibuka. Dan benar saja, tali pocong di kepala almarhum masih terikat. Seketika itu, Pak RT menyuruh orang yang masuk ke liang lahat untuk melepaskannya dan segera menutup makam tersebut jika keperluannya sudah selesai. Semenjak pelepasan tali pocong tersebut, tidak lagi ada teror pocong yang minta dilepas tali pocongnya di desaku ini. Kami semua pun tidak tahu apa benar itu arwah Pak Warjito yang berkeliaran atau jin yang menakut-nakuti warga, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Perlu diketahui, desa saya ini dulu masih banyak kebun dan juga desa ini dikelilingi persawahan yang luas. Meskipun sekarang sudah banyak rumah yang dibangun, tapi kalau malam hari tetap terasa horornya, bahkan sampai saat ini. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini, agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa,
karena setan selalu ada dimanapun kita berada.